kampus. Iya. Kita langsung terhubung dengan jurnalis Detikom, ada Abdur Rashid Effendi alias Mas Rashid yang ada di Mataram, Yes, Lombok, NTB. Selamat sore Mas Selamat Rashid. sore, jelang maghrib Mas Mas Rashid. Rashid. Mas... Ya, selamat sore Oke, Mbak. Mas Rashid, apa kabar? Ya, sehat Mbak. Lokasi sekarang di kampusnya ya? Iya di, nggak sih? Ya, benar sekali Mbak. Oh, di Sekarang kampusnya. ini posisi saya di depan asramanya kampus UIN Mataram. Oke. Siap. Oke, sebelum kita lanjut nanya-nanya, boleh dong Mas Rashid dikasih tahu kronologinya biar kita bisa update, mungkin detikers yang kayak cuman nge-skimming baca-baca jadi bisa tahu lebih detailnya dari Mas Rashid. Ya, jadi kasus ini terbongkarnya dan dilaporkannya ke polisi itu berawal dari korban yang berani speak up. Ya. Ada namanya di sini tuh koalisi sahabat saksi dan korban. Nah, di sana itu mereka mulai bercerita bagaimana yang diterima oleh oknum dosen itu, Mbak ya, Mas. Ya, dan koalisi itu juga mengumpulkan sejumlah barang bukti dan akhirnya melaporkan kasus ini ke Polda NTB tepatnya pada sore Selasa kemarin. Ya. Oh gitu. Seperti itu dia. Iya. Barang buktinya yang ditemukan apa aja Mas? Kalau boleh tahu. Kalau untuk barang bukti itu belum bisa diungkapkan baik dari pendamping korban sendiri sama kepolisian karena kasus ini masih dalam tahap penyidikan. Dan ini katanya sejak tahun 2021 Mas ya, dan ada diduga itu 7 mahasiswi Mas korbannya ya? Ya benar sekali Mas. Jadi kasus ini data yang diterima sama pendamping korban itu jumlah korbannya sebanyak 7 orang dan aksinya itu mulai dari tahun 2021 hingga 2024. Oke, berarti udah 3 tahun ya? Ya 4 tahunan gitu. Oke. Nah, untuk mahasiswa yang pertama kali speak up nih, apa yang akhirnya men-trigger mahasiswi ini untuk akhirnya ya udah deh speak up deh? Nah, yang menariknya kasus yang korban ini berani menyuarakan bahwa dirinya menjadi korban itu setelah menonton film Bid'ah Walid. Iya, film Malaysia asal. Terus Mas? Ya dari sana mereka kok pengalaman saya sama kayak di film ini, makanya mereka berani speak up ke sahabat korban dan saksi tersebut menceritakan semua yang dialaminya seperti gitu. Oh, berarti film itu hikmahnya juga buat cewek-cewek yang nggak berani speak up membuka juga. Tabir. Iya bener, membuka tabir. Bener. Bukan tabir surya tapi bukan, kan. itu mah sunscreen ya. Nah, modusnya apa Mas? Gimana tuh modusnya untuk dia melancarkan aksinya ini? Jadi modusnya itu beragam dia, tapi salah satunya itu dengan memanipulasi para korban ini. Gimana tuh Mas? Diapain? Yang memanipulasi korban ini bahwa pelaku itu meminta korban itu untuk menganggap dirinya itu sebagai orang tuanya sendiri, sehingga di manipulasi yang dilakukan oleh oknum dosen itu sendiri itu yang dimanfaatkan untuk mendekati korban sehingga melakukan aksi dugaan kekerasan seksual itu seperti mencium dan sejenisnya, tapi di dalam kasus ini belum ada terjadi sampai persetubuhan. Seperti itu. Iya bener kayak Walid berarti. Iya. Denisa boleh, gitu kan? Jangan, Vivro jangan ya. Enggak. Marah ya. Bukan. Dan ini juga saya baca Detik Bali Mas, ini tuh kejadiannya aksi-aksi bejatnya itu dilakukan di asrama begitu Mas ya? Ya betul sekali, berdasarkan keterangan dari pendampingnya korban itu. Aksi itu selalu dilakukan di lingkungan asrama. Astaga. Nah terus ditulis sama Detik Bali nih, dosen cabul ini melabrak mahasiswi atau korbannya saat pemeriksaan di Polda NTB. Jadi seperti itu benar nggak Mas? Bisa diceritakan lebih lanjut? Ya benar sekali informasi yang kami sampaikan di Detik Bali itu Mbak. Jadi pada saat korban ini diperiksa Selasa malam atau Rabu malam itu kemarin itu, tiba-tiba oknum dosen itu bersama istrinya datang ke Polda NTB, tepatnya di ruang PPA di Treskrimum Polda NTB, dan mereka langsung menemui korban itu dan membawa korban, melabrak korban lah gitu saat diperiksa. Dan pendamping korban yang ngeh bahwa korban ini datang langsung memisahkan korban dan pelaku itu oknum dosen.
Dan di oknum dosen itu langsung dibawa ke ruang penyidik. Nah, dan pada saat itu juga penyidik langsung menginterogasi si oknum dosen itu. Oke, jadi tapi alasannya kalau boleh tahu istrinya ngelabrak nggak terima kah atau apa? Merasa kayak enggak ini nggak benar atau gimana Ya Mas? kuat dugaan mereka itu kesal karena kasus ini dilaporkan ke polisi. Kenapa tidak diselesaikan dia di pihak kampus Kekeluargaan saja ya. atau kekeluargaan seperti itu. Oke. Kalau kondisi korban saat ini gimana Mas? Ya kondisi korban ini sudah diamankan dia sama koalisi stop kekerasan seksual NTB dan sudah ditempatkan di tempat yang aman untuk dipulihkan psikologinya terlebih lagi kemarin itu habis ditabrak, dia habis dilabrak sama oknum dosen itu sendiri. Itu dia. Dan oknum dosennya ini apakah diberhentikan atau dipecat begitu Mas? Nah, pihak kampus tadi sudah berstatement bahwa saat ini oknum dosen itu sendiri sudah diberhentikan dari jabatannya sebagai salah satu pimpinan di asrama putri itu sendiri. Astaga, jadi salah satu asrama. pimpinan loh di asrama putri Ya. itu. Dan ini salah satu korbannya ada penerima beasiswa Mas ya? Ya, rata-rata dan keterangan pendamping korban itu adalah para mahasiswa yang menerima bidik misi dan tinggal di asrama itu. I see. Oke. Kalau respon mahasiswi yang lain terhadap hal ini bagaimana Mas? Ya, respon terhadap kasus ini para mahasiswa UIN Mataram tadi pagi sempat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung rektorat UIN Mataram sendiri. Dan meminta dosen itu dipecat secara permanen sebagai dosen. Iya dong, udah pasti. Merusak generasi bangsa. Betul. Yang gue nggak terima juga, Apa? dia sama bininya ngelabrak Iya, korbannya. Permisi, ya tapi kan ada baiknya kita mendengarkan dua sisi cerita. Iya, cover both side berarti gitu. Betul. Cool. Ya maksudnya kayak dua sisi cerita. Mungkin kan biar suaminya berimbang. datang ke rumah kayak masa difitnah bla bla bla. Ya maksudnya Bisa jadi. Anabel aja ya kan. Kayak gitu terus istrinya nggak terima malah dilabrak. Iya. Mas untuk Mas Rashid untuk aktivitas belajar di UIN Mataram apakah masih berlangsung normal gitu Mas? Atau mungkin ada pihak-pihak polisian yang datang untuk mencari saksi-saksi lainnya begitu? Ya kalau untuk aktivitas belajar sepertinya aman-aman saja. Banyak mahasiswa juga yang lalu lalang masuk ruangan sana sini. Dan kebetulan juga di depan asrama ini ada gedung pusat kegiatan mahasiswa dan ramai sekali tadi dikunjungi oleh mahasiswa untuk banyak kegiatan yang dilakukan di dalam sana juga. Seperti itu kondisinya. Sistem belajar mengajar tetap kondusif ya. Tetap kondusif ya. Ya. Baik. Dan pihak kampus sendiri apakah akan membantu polisi begitu Mas dalam hal ini? Ya, akan membantu pihak kepolisian apabila membutuhkan keterangan lebih lanjut bagaimana semua di asrama itu pihak kampus akan mendukung kepolisian dalam mengusut kasus ini. Terbuka berarti kalau kampus Harusnya lebih terbuka. Baik kalau gitu. Terima kasih Mas Rashid. Kita tunggu update-nya. Tapi semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ke depannya ya. Karena udah banyak banget lah kekerasan seksual ya kan. Entah perempuan, laki-laki, apalagi di lingkungan akademis. Semoga tidak terjadi lagi ya. Amin. Terima kasih banyak Mas Rashid informasinya. Terima kasih banyak Mas Rashid. Salam untuk teman-teman di Lombok. Selamat sore. Selamat sore. Selamat bertugas kembali. Ya.